saya pribadi sudah menggunakan termogan itu untuk mengukur suhu sudah sejak saya koas, sejak saya pendidikan. Jadi insya Allah keamanannya sudah terjamin gitu ya, sudah terstandarisasi. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyaring isu-isu atau informasi yang beredar di masyarakat dengan bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Faras di channel Medcameo. Dan hari ini alhamdulillah baru aja selesai untuk saya nyelesain 2 shift di rumah sakit. Kebetulan dari kemarin malam ada jaga IGD sampai baru selesai jam 3 sore tadi. Dan ya pengen aja untuk sekarang ini kasih tahu rute perjalanan dari rumah sakit untuk sampai ke rumah. Ya, jadi biasanya kalau saya pulang dari rumah sakit, itu rumah sakit posisinya ada di Gandaria, Jakarta Selatan, dan biasanya untuk masa pandemi ini dijemput sama adik sendiri, biasanya naik mobil. Dan kalau misalnya berhalangan, biasanya saya naik MRT, karena alhamdulillah jalur MRT ini bisa langsung dari daerah rumah sakit, yaitu di daerah MRT Blok M, bisa langsung untuk sampai ke Bundaran HI. Jadi biasanya saya naik MRT kalau misalnya lagi waktu kosong. Sejak pandemi ini emang MRT kelihatannya memang udah mulai agak sepi. Kita bisa lihat di sini di MRT atau di transportasi umum yang memang masa pandemi ini memang harus menggunakan protokol physical distancing atau protokol kesehatan, dan di MRT ini sudah dipraktekkan, jadi dengan pembatasan jarak dan juga pemberian tanda-tanda di mana penumpang harus berdiri maupun duduk. Ya, di transportasi umum seperti MRT ini sudah disediakan marka-marka atau spot di mana para penumpang harus berdiri sesuai dengan spot yang sudah disediakan untuk menghindari penyebaran virus corona dengan menerapkan prinsip physical distancing, dan juga di bagian bangku juga disediakan mark X ya, dilarang untuk duduk di tempat itu. Dan bagi teman-teman atau para penumpang yang terpaksa harus berpegangan atau berdiri dan memegang handling, jangan lupa untuk menggunakan tisu atau kain agar tidak berkontak langsung dengan benda-benda yang digunakan bersamaan dengan orang lain. Nah, ini ada tips buat teman-teman yang memang harus bepergian atau bekerja di luar rumah. Jadi tetap seperti biasanya, bahwa pandemi ini belum berakhir, dan resiko penularan juga bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja. Dan sepertinya tren dari case finding di Jakarta pun terutama ya sudah mulai meningkat, dan resiko sekarang malah banyak di pengguna sepeda gitu ya. Dan sekarang memang banyak sekali pengguna sepeda di ibu kota, dan juga transportasi umum maupun transportasi pribadi juga sudah seperti normal kembali ya, walaupun memang untuk yang beberapa transportasi umum seperti MRT ini juga untuk beberapa jam atau beberapa waktu tertentu ada fase-fase di mana kosong. Nah, oleh karena itu dihimbau buat sahabat sehat semuanya, ketika kita berkendaraan atau bepergian dengan transportasi umum pada khususnya ya, tetap harus melihat, memperhatikan jarak aman terhadap orang lain, dan juga jangan menyentuh sembarangan benda-benda di sekitar kita sembarangan, dan sediakan hand sanitizer, menggunakan masker, atau menggunakan face shield atau pelindung kepala gitu ya. Walaupun sebenarnya masker ini adalah satu hal yang wajib ya gitu. Jadi untuk meminimalisir dari paparan, misalnya ada orang yang tidak sengaja mungkin bersin atau batuk di sekitar kita.
Nah, walaupun kita sudah menerapkan prinsip protokol kesehatan maupun physical distancing di luar rumah maupun di tempat kerja, kan tetap saja ada potensi-potensi bahwa kita bisa terpapar oleh area sekitar ya gitu, baik dari lingkungan kerja maupun mungkin nggak sengaja menyentuh benda-benda yang digunakan secara bersama-sama. Jadi ketika kita pulang ke rumah disarankan juga tetap harus membersihkan diri dengan mandi menggunakan air bersih dan sabun sebelum menyentuh atau bersengkrama dengan keluarga kita di rumah. Nah, kenapa demikian? Karena saya kebetulan kemarin baru dapat pasien 2 orang lansia dan mereka menurut keluarganya itu tidak pernah keluar rumah sama sekali karena memang keluarganya menjaga dari segi prosedural ya, bahwa orang tua mereka yang sudah sepuh itu berisiko besar untuk misalnya terpapar atau berkontak dengan orang-orang di luar sana yang tidak jelas statusnya seperti apa. Nah, tetapi yang sering dilupakan oleh pihak keluarga bahwa mereka sendiri yang memiliki rutinitas keluar rumah kadang lupa untuk menjaga kebersihan pribadi mereka, pulang ke rumah tidak mandi terlebih dahulu atau tidak mencuci tangan terlebih dahulu atau tidak melakukan disinfeksi ke pakaian-pakaian mereka gitu ya, tidak melakukan disinfeksi pada pakaian-pakaian atau barang-barang yang dibawa keluar rumah gitu ya, dan akhirnya keluarga mereka terkena bukan dari orang lain tapi dari family-nya sendiri gitu, dan itu sangat ironis sekali menurut saya bahwa kasihan orang-orang yang nggak bersalah gitu ya, yang sudah mencoba untuk mengikuti protokol kesehatan tapi malah kena sama orang lain yang bahkan orang-orang terdekatnya seperti itu. Sekarang kita sudah sampai di stasiun MRT Bundaran HI dan kita akan turun. Ya, sekali lagi sedikit informasi aja terkait dengan isu termogan yang kemarin dibilang bisa menyebabkan kanker dan lain sebagainya. Itu cuma hoax ya, karena termogan itu menggunakan si infrared yang sebenarnya menerima radiasi dari tubuh. Jadi kalau misalnya suatu alat medis yang sudah diuji klinis itu resiko sudah diminimalisir sedemikian rupa. Jadi apalagi itu digunakan bukan cuma di saat-saat ini aja, tapi saya pribadi sudah menggunakan termogan itu untuk mengukur suhu sudah sejak saya koas, sejak saya pendidikan. Jadi insya Allah keamanannya sudah terjamin gitu ya, sudah terstandarisasi. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua bisa menyaring isu-isu atau informasi yang beredar di masyarakat dengan bijak dan tidak termakan hoax begitu saja. Oke, kita keluar dari stasiun MRT Bundaran HI dan ya seperti yang kita bisa lihat lumayan sepi ya di sini. Di sini ada apa namanya pendeteksi suhu yang lebih canggih ya. Dia udah kayak di beberapa mall di Jakarta. Jadi tidak menggunakan termogan atau temperatur tembak gitu ya. Mereka menggunakan mungkin semacam kayak apa namanya detektor panas, tapi dari sama infrared juga sih, tapi mereka menggunakan chamber seperti itu. Jadi dari monitor bisa terlihat dari detektor suhu masing-masing orang itu mana yang suhunya di atas 37,6 derajat Celcius. Jadi saya ingat banget sebelum pandemi ini muncul, ini nih kosong banget, nggak ada sepeda-sepeda kayak gini. Baru pas bulan April sampai sekarang aja udah mulai banyak sepeda, yang bahkan sekarang sudah ada penyewaan sepeda dari pemerintah saking banyaknya orang-orang yang menggunakan sepeda untuk berolahraga atau bahkan untuk beraktivitas keluar rumah. Nah teman-teman, ini adalah sepeda yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan
bersepeda masyarakat di DKI Jakarta, dan sekarang kita udah tahu bahwa masyarakat sangat sering menggunakan sepeda di ibu kota. BTW kalian harus lihat ini pemandangan indah yang setiap malam mungkin bisa kita nikmatin kalau misalnya saya pulang lewat MRT dan lewat Bundaran HI. Kita lihat ya. Oh ya, ngomong-ngomong buat teman-teman yang ingin mengetahui beberapa video edukasi kesehatan yang mengulas tentang beberapa penyakit atau kondisi kesehatan lainnya, bisa cek di channel YouTube saya, terus saja Hadian Syahadin. Nah, di situ ada beberapa video terkait dengan kesehatan yang bisa kalian nikmati, dan juga mungkin ada beberapa cover lama ya. Jangan lupa subscribe dan juga like. Thank you. Sejujurnya tempat saya tinggal tuh strategis, alhamdulillah, karena dekat sekali sama pusat kota, terutama di dekat beberapa mall, yaitu Grand Indonesia, ada Plaza Indonesia, Tamrin City, dan juga dekat Bundaran HI. Jadi strategis sekali, tapi ya itulah, masyarakat di sini masih padat dan tidak semuanya mengikuti protokol kesehatan, jadi ya ada plus minusnya. Sekarang kita sudah sekarang kita sudah masuk ke lingkungan rumah saya, daerah Kebon Kacang, dan ini memang banyak sekali gang-gang yang pada saat awal pandemi sampai di pertengahan bulan Mei atau akhir bulan Mei itu masing-masing gang itu sudah di portal untuk mencegah terlalu banyaknya orang masuk keluar dari gang tersebut. Tapi sejak PSBB sudah dilonggarkan kembali, portalnya sudah dibuka lagi, jadi aksesnya akan lebih gampang sekarang. Oh iya, sebelumnya sorry banget buat teman-teman semuanya, pembicaraan kita random aja di sini karena juga ini vlog dadakan dan sesuai dengan apa yang keluar di otak aja. Saya juga pengen ngingetin bahwa alhamdulillah saya diamanahkan di aplikasi muslim terbaru di Indonesia, yaitu UMA aplikasi, untuk membuat silabus tentang kesehatan dari berbagai aspek, dari segi kesehatan murni, ada yang pranikah, pola asuh anak, kemudian kesehatan haji dan umroh, kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Dan itu akan dimulai bulan Agustus besok sampai bulan Desember. Nah, jadi programnya itu nanti bukan cuma live seperti biasa, tapi nanti semacam kayak seminar yang akan bisa dihadiri oleh lebih banyak orang, dan pastinya materi-materinya bisa diunduh atau akan ada pemaparan materi dari para expert, dan mudah-mudahan bisa menambah wawasan teman-teman semuanya terkait kesehatan, karena ternyata aspeknya sangat luas sekali. So stay tune. Alhamdulillah sekarang sudah sampai di rumah susun. Di sini tempat saya tinggal sejak tahun 96 atau sekitar 22 tahun, dan di sini lingkungannya alhamdulillah asri dan bikin betah, walaupun sebenarnya ya namanya juga flat ya, lingkungannya padat, kemudian mungkin dari porsi rumah juga tidak besar, tapi nggak tahu kenapa ini tempat paling nyaman dan paling strategis, jadi bikin betah. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau
meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Hey, finally home. Di sini lapangan serbaguna, tempat buat main anak-anak di sini. Nanti pasti ramai banget pas 17-an. So, ya, mudah-mudahan tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Oke, sudah sampai. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton vlog saya. Mohon maaf bila random sekali. Mudah-mudahan bisa ada hal yang bisa diambil dari vlog ini. Dan semoga bermanfaat. Jangan lupa bila kalian suka dengan videonya, klik like-nya. Dan komen untuk saran video-video edukasi berikutnya. Atau video apapun. Dan jangan lupa untuk subscribe dan share teman-teman semuanya supaya bisa berbagi manfaat untuk lebih banyak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.